Terkenal dengan pertemanan yang kompak dan solid, mereka adalah Lisman, Niftiara, dan Indah. Ketiga sahabat itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Suatu hari saat pulang sekolah, lagi-lagi Niftiara mendapat masalah karena faktor perekonomiannya ditambah beberapa teman sekelasnya tidak menyukainya hingga menyulitkan bagi Niftiara. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini Bapak akhiri, dan untuk Niftiara, jika ingin ikut ujian, harus membayar uang seperti ini. Baik, Pak. Wah, ada yang ikut ujian nih. Aku juga mau ikut ujian, tapi sayang mau seperti aku lunas. Ya, kasihan dia ikut ujian. Udah nih, gak apa-apa, kamu pakai uang aku aja dulu. Udah kamu kan masih banyak. Apa lah nih? Yang penting kan kamu bisa ikut ujian. Tas kamu robek ya nih? Iya, Indah. Sampai lagi. Kayaknya aku ada tas nggak kepake deh di rumah. Daripada ngomongin lemari, mending aku kasih kamu aja. Udah kalau gitu, aku ambil dari kamu gak apa-apa kan? Iya, Mak. Ya udah, aku balik dulu ya. Hati-hati jalan. Beruntungnya Niftiara memiliki teman yang selalu merangkulnya. Sementara itu, Indah yang baru tiba di rumahnya sudah berniat untuk langsung beristirahat karena lelah. Namun, saat sudah sampai di rumah, ia langsung disuguhkan dengan pertengkaran heboh dengan ibunya. Aku pulang. Kenapa, Mak? Lagi-lagi kamu pulang telat. Kamu itu perempuan, harusnya di rumah bantuin mama. Aku juga punya kegiatan, Mak. Kegiatan apa? Tambahan. Gak usah belajar pintar-pintar kayak gitu. Tahu ujung-ujungnya kamu bakal jadi ibu rumah tangga. Cukup, aku lagi waktuku untuk nambah skill dan urusan aku, Mak. Apa? Skill bahasa? Kayak bermanfaat aja. Mah, bisa gak sih saya aja gak usah ribut? Apa sih masalahnya pentingin pendidikan aku? Iya, aku bakal jadi ibu rumah tangga, tapi bukan jadi ibu rumah tangga kayak mama. Kurang ajar kamu. Aku juga begini karena mama. Lelah mendengar ceramah ibunya, kini Indah memilih untuk pergi menemui Lisman dan Niftiara. Sementara itu, Niftiara dan Lisman baru tiba di rumahnya. Ma, aku pulang. Nih, langsung dulu aja ya, tasnya biar aku ambil dulu. Oh, oke, Lis. Ada Niftiara. Tadi aku udah lama banget kamu gak kesini. Kamu apa kabar? Baik, Dah. Ngomong-ngomong, kamu udah rencanain belum? Setelah tamat? Aku lagi usahain beasiswa sekarang, kan tante tahu sendiri aku gak ada biaya buat kuliah. Iya sih. Emang kamu mau masuk jurusan apa? Aku lagi pengen banget masuk Untan karena cita-cita aku kan jadi jaksa. Bagus sih, kamu kayak salesman yang masih nggak tahu. Apa sih, Ma? Apa salahnya aku jadi ahli astronomi? Sulit, Isman. Kamu itu belum dewasa. Udah deh, kamu fokus ke dokteran aja. Tapi kan ini cita-cita aku, Ma. Mama gak berat buat ngatur-ngatur masa depan aku. Udah ya, pokoknya kamu jangan ngelawan mama. Mama mau kamu fokus buat ke dokter. Tante pergi dulu ya deh. Awas kamu nyari. Terima kasih, Nif. Oh ya, makasih Lis. Nis, mari, Tiara. Ya Indah. Kenapa Indah? Sedih lagi ya? Iya nih. Ah, sialan. Kenapa sih Mama selalu ngatur-ngatur aku? Aku ini anaknya atau bonekanya? Aku juga mau sukses dengan pilihan aku sendiri. Lisman, kamu tuh harusnya bersyukur. Ekonomi bagus, banyak yang mendukung kamu. Kamu bisa kemana-mana aja Lisman, harusnya kamu tuh bersyukur. Bersyukur gimana nih? Aku nuntut ilmu di bidang aku gak suka. Aku benci rumah sakit, aku benci Mama ya. Udah stop berisik kalian semua. Kenapa sih nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di sini, selalu aja ada tekanan. Kemana lagi ya Indah? Iya nih, apa ini anak buah mereka ya? Kenapa selalu yang kulakukan di mata mama itu selalu salah? Dia selalu menggodakan perempuan itu menjadi ibu rumah tangga. Aku capek nih. Sama, aku juga capek. Udah stop. Jangan malah memperburuk keadaan. Maaf ya, gara-gara aku kita jadi bawa emosi di sini. Kita jadi berantem. Sama, aku juga minta maaf. Harusnya aku juga yang kebawa emosi. Sama aku juga minta maaf ya, karena seharusnya masalah yang di rumah tidak aku bawa ke sini. Siapa yang menyangka pertemuan mereka justru menjadi api yang membara. Untungnya mereka bisa memadamkannya sendiri. Keesokan harinya,
Di sekolah semua murid telah siap untuk melaksanakan ujian. Namun, hanya Niftiara yang belum datang saat itu. Maaf Pak, saya telat. Kamu telat lagi nih? Iya nih, enggak, telat lagi. Loh, kok dia masuk? Kan dia belum bayar uang SPP. Alah, paling mau hasil nyuri kali. Wih, tas baru. Rongsok dari mana nih? Hah? Rongsok? Nyuri kali. Nif, tunggu. Awas ya, absen kecap aku belum selesai. Pak, Bapak harus nunggu mereka. Sudah, kerjakan ujian kalian. Atau tidak, nilai kalian Bapak turunkan. Berniat ingin menemani Niftiara yang tidak mendapat keadilan di dalam kelas itu, kini ketiga sahabat itu justru bertemu dengan kepala sekolah. Rumitnya lagi, orang tua mereka turut dipanggil di sekolah. Sini, kemari kalian. Ada masalah apa nih Pak? Kenapa bisa-bisanya mereka tidak ujian? Jadi begini Pak, nanti ada masalah sedikit. Niftiara datang terlambat. Setelah itu ada perdebatan sedikit. Lalu Niftiara dan teman-temannya pergi ke kelas. Pak, ada teman sekelas kita yang menunggu Niftiara. Tapi apa? Bapak ini diam saja. Bukan perundungan Pak, tetapi hanya bercanda saja kok. Bercanda gimana Pak? Jelas-jelas perkataan mereka kepada Niftiara sudah berlebihan. Niftiara, apa benar begitu? Baik Pak, nanti kita bicarakan masalah ini. Saya minta tolong kepada Bapak untuk memanggil kedua orang tua murid ini. Baik. Silakan masuk, Niftiara. Sini Pak. Apalagi yang sudah kamu perbuat, Indah? Itulah sebabnya. Makanya Mama selalu melarang kamu untuk keluar rumah. Pak, Bapak udah lihat kan tekanan apa yang saya alami di rumah? Betul. Saya sudah mendengar alasan anak kita tidak mengikuti ujian Pak. Mereka tidak berterima teman mereka Niftiara dibunuh di kelasnya. Oh, jadi kamu penyebabnya. Kenapa kamu yang buat masalah dan kami yang kena imbasnya? Maaf, udah maaf. Betul itu, kamu ngerepotin banget nih Tiara. Kamu kan tahu anak tante mau masuk kedokteran. Gak boleh ada catatan merah di nilai rapotnya. Emang kamu mau tanggung jawab atas nilai rapor anak tante? Oke? Kalau itu tante lama-lama mau, aku bakalan mengundurkan diri dari sekolah ini. Niftiara, kamu tidak memiliki kamu dulu. Jangan asal mengambil keputusan. Keputusannya sudah bulat, Pak. Nif, kalau kamu keluar, kita juga baru keluar. Aku juga. Enggak ada yang keluar dari sini. Apalagi kamu, Lisman. Mama mau kamu tuh di sini benar-benar belajar untuk masa depan kamu biar bisa jadi dokter. Tante gak ada hak untuk tapi dia anak saya nih, Enggak, Tante. Keinginan kita itu pilihan kita sendiri. Begitu juga Indah. Kenapa anak saya? Enggak, hanya ini selalu jadi dengar, Tante. Karena perempuan sekarang itu bisa berkarya tanpa batasan. Itu benar Bu. Kita sebagai orang tua seharusnya mendukung keinginan kita, bukan malah menuntut keinginan mereka untuk kita sendiri. Kalau gitu, aku benar-benar mau mengundurkan diri dari sekolah. Nif, Lisman, udah. Aku berharap kalian bisa mengejar mimpi kalian. saya sudah mengetahui masalah yang terjadi. Dengan ini, Anda pacaran, saya keluarkan dari sekolah ini. Tapi Pak, Pergi sekarang. kenapa? Pergi sekarang! Dan untuk kalian sudah tahu bahwa kalian tidak pantas lagi untuk sekolah di sini. Jadi, saya mengambil keputusan bahwa kalian diskor selama 1 bulan. Dan ini surat pengunduran diri. Selesainya masalah hari ini, rasanya mengangkat beribu beban dari hidup mereka. 3 tahun berlalu, kini ketiga sahabat itu telah menentukan jalan mereka masing-masing. Dan kesempatan ini memperbolehkan mereka untuk bertemu melepas rindu. Iya, dan aku nih. Iya dong, semangat juang kalian kan udah narik aku dari keterpurukan. Tapi kan kamu dapat beasiswa, Nif. Usaha kamu bikin kita bangga. Aku juga bangga lah sama kalian. Aku juga bangga kok sama kalian. Tawa bahagia ketiga sahabat itu membuah. Benar apa yang mereka katakan, bahwa tekad dan keberanian adalah pintu kesuksesan. Saat sistem pendidikan berkembang dan kehidupan remaja mendominasi, pilihannya hanyalah maju atau berhenti. Pelajar juara adalah akhir dari kisah ini. Terima kasih. Thank you.